Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Uma Zaid dan Zabib. Masya Allah tabarakallah, Alhamdulillah. Hari ini Uma senang banget nih karena masih bisa berjumpa dengan Bunda dan teman-teman online semuanya. Gimana nih kabar Bunda dan teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya buat teman-teman dan Bunda yang hari ini mungkin lagi sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan. Amin Allahumma amin. Oke Bun, share kegiatan hari ini. Jadi temanya hari ini tuh aku lagi masak ya di dapur. Tapi sebelum kita masak, hari ini tuh aku mau ke warung dulu nanti ya Bunda. Nah sebelum ke warung lagi nih aku mau banyak banget ya sebelumnya. Jadi sebelum ke warung itu aku mau siapin bumbu dulu. Ini tuh aku udah keluarin ikan dari kulkas ya. Nanti takutnya kalau belum dikeluarin dari kulkas gitu ya, nanti waktu masak takutnya ikannya itu masih beku teman-teman. Makanya itu sebelum aku ke warung, sebelum masak, ikannya itu aku keluarin dulu dari dalam kulkas. Nah ini tuh aku lagi siapin bumbu marinasinya ya. Harusnya sih teman-teman ikan itu sebelum di food prep ya dikasih bumbu-bumbu. Cuman aku nggak sempet kemarin itu teman-teman. Makanya sekarang aja ya sebelum nanti dimasak. Nah ini tuh aku cuman pakai kunyit sama bawang putih ya teman-teman. Aku nggak pakai jahe ya, tergantung selera teman-teman. Bisa juga ditambahin jahe. Terus ada juga yang ditambahin ketumbar, tergantung selera masing-masing ya. Kalau aku simpel aja teman-teman, cuman dipakein kunyit sama bawang putih, udah gitu aja. Nah ini aku bumbunya ulek manual aja ya teman-teman, pakai cobekan gitu ya. Nah ini udah selesai ngulek bumbu, langsung dimarinasi aja si ikannya. Makanya sebelum ke warung itu aku marinasi dulu teman-teman, jadi nanti itu biar meresap gitu ya bumbu-bumbunya. Karena nanti aku mau beli apa ya teman-teman, kelapa parut gitu. Jadi kan agak lama gitu ya waktunya. Nanti kita bikin santan dulu dari kelapa parut itu. Nah jadi biar bumbunya itu meresap, makanya sebelum ke warung itu aku siapin bumbunya ya teman-teman. Nah ini setelah siapin bumbu maksudnya, sekarang kita cuci dulu si pisaunya, terus dicuci dulu cobekannya. Alhamdulillah ya teman-teman, kerjaan udah selesai tadi pagi, aku udah selesai nyuci piring. Jadi di sini nggak ada tumpukan cuci piring teman-teman. Jadi di siang hari ini aku cuman tinggal masak aja. Ini tuh sebenarnya udah agak telat ya teman-teman, aku bikin video masak-masaknya. Ini tuh aku masaknya di jam 9 teman-teman, agak siangan ya kalau untuk sarapan. Padahal itu aku mau bikin sarapan ya teman-teman. Jadi nanti itu kayak kita agak telat gitu teman-teman buat sarapannya. Nah teman-teman, alhamdulillah ini aku udah pulang dari warung ya. Ini aku bawa apa coba, Masya Allah rezeki anak soleha ya. Tadi itu kan kita jajan di warung nenek biasa ya, di depan rumah gitu ada warung. Nah ini tuh tadi aku dikasih sukun teman-teman. Ini tuh dikasih kedua kali loh teman-teman. Waktu itu pernah juga dikasih sukun, terus hari ini kasih lagi, Masya Allah. Teman-teman tahu nggak sih biasanya masakan yang enak buat sukun itu olahannya diapain gitu? Boleh ya dikasih saran, ditulis di kolom komentar, karena aku juga kadang bingung ya teman-teman masak sukun itu gimana. Terus tadi aku beli sabun mandi juga ya, sama sabun cuci kain juga, belinya satu-satu aja teman-teman. Terus di sini juga beli pempesnya Dedek Zabib dan beli sabun cuci piring juga. Terus di sini aku juga beli kelapa parut ya, seperti aku bilang tadi ya teman-teman. Hari ini kita mau bikin santan dulu, setelah itu baru nanti kita masak. Oh ya teman-teman, tim yang suka santannya instan atau santannya yang dibikin dari kelapa parut kayak gini. Kalau aku pribadi tim yang suka bikin santan dari kelapa parut ya teman-teman, karena menurut aku tuh beda aja rasanya teman-teman. Lebih enakan kalau santan itu dari kelapa parut. Nah kalau untuk harganya sendiri tuh nggak terlalu mahal ya teman-teman. Ini tuh aku beli yang ukuran agak gedenya. Kalau yang besarnya gitu ya ukurannya itu harganya 9 ribuan. Nah kalau ukuran yang menengah 8 ribu, kalau ukurannya agak kecil itu 7 ribu. Tapi kecilnya nggak kecil banget sih teman-teman. Sedang lah, bisa lah buat satu kali masak gitu ya. Dan santannya lumayan banyak dapetnya. Nah kalau yang seukuran aku beli ini kan yang besar ya, itu bisa 2 kali masak teman-teman. Dan teman-teman, aku di sini juga nyambi ya, masak air dulu. Jangan salfok ya teman-teman sama tempat masakan air aku yang begitu, tapi itu dalamnya masih bagus banget teman-teman. Nah ini tadi itu aku udah selesai sarapan pagi banget sebenarnya teman-teman sama anak-anak, makan kacang padi. Ini tuh aku bikin kemarin ya teman-teman. Terus aku masukin kulkas, terus ini diangetin tadi paginya. Masya Allah anak-anak tuh tim yang suka banget sama kacang padi. Apalagi kacang padi buatan emaknya gitu ya. Karena memang aku bikin apa-apa tuh pakai santan yang diparut tadi itu teman-teman, kelapanya ya memang nggak santan instan. Jadi memang enak banget gitu rasanya teman-teman.
Nah, lanjut lagi ya kegiatan aku selanjutnya di sini. Sebelum kita masak gulai, aku seperti biasa nyari si sereh dulu di belakang rumah. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kalau ditinggal di kampung itu memang lengkap banget, semuanya ada. Tergantung kita ya mau nanam atau enggak. Kalau aku semenjak tinggal di sini teman-teman suka nanam-nanam tuh, kelihatan ya teman-teman, ada beragam tanaman di situ. Ada rimbang juga, ada jahe juga, ada lengkuas juga, dan ada juga kunyit dan sereh. Nah, ini tadi aku ngambil si sereh ya teman-teman. Ini tuh buat nanti aromanya buat masak gitu ya teman-teman, pasti tahu loh ya gimana cara masak gulai, seperti biasa aja. Nah, ini tuh aku udah siapin bumbu teman-teman dari 2 hari yang lalu ya. Ini aku masukin kulkas ya. Itu aku memang siapin bumbunya buat gulai, bumbu dasar gitu ya teman-teman, bumbu dasar merah gulai gitu ya. Nah, biar nanti waktu bulan puasa itu masaknya tinggal set aja gitu. Makanya aku siapin bumbunya itu banyak banget teman-teman. Nah, di sini aku pakai ya bumbu dasar gulai itu. Terus aku di sini langsung aja masak. Nah, kalau untuk daunnya aku nggak pakai daun kunyit ya teman-teman, karena daun kunyitnya qadarullah itu nggak ada di belakang rumah, nggak ada daunnya teman-teman. Karena setiap masak selalu aku ambilin, ternyata udah habis. Jadi ya nggak usah pakai daun kunyit aja dulu, nggak apa-apa. Di sini cuma pakai serai, daun salam, terus aku kasih daun asam atau daun jeruk juga ya teman-teman. Nah, terus di sini aku masukin si santannya tadi setelah ditumis ya, bumbu dasar merahnya. Setelah keluar aroma dari bumbu dasar merahnya, langsung masukin santan. Nah, pertama itu aku masukin santan yang agak cairnya teman-teman ya, bukan santan yang kentalnya. Kan aku bikin 2 jenis tuh. Yang pertama itu santan yang kental. Santan kental itu memang dari parutan kelapa yang pertama. Apa sih, bikin kelapa yang pertama gitu teman-teman. Jadi 2 kali aku kasih airnya ya teman-teman. Nah, terus setelah agak lama santan yang agak cairnya itu terus dimasukin santan yang kentalnya. Dan teman-teman, alhamdulillah ini kerjaan selanjutnya kalau bikin gulai itu adalah ngaduk-ngaduknya. Jangan ditinggal ya teman-teman, takutnya nanti pecah santan. Nah, teman-teman, sambil nemenin aku masak, aku di sini mau sharing-sharing sedikit ya teman-teman. Ini bukan maksud buat menggurui ya, ini hanya sharing aja. Siapa tahu ada yang bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi aku mau sharing tentang cara kita membagi waktu buat ibadah di bulan Ramadan. Teman-teman udah tahu dong ya, kalau bulan Ramadan itu adalah bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim di dunia. Karena di dalam bulan Ramadan itu ada keberkahannya, ada pahala yang berlipat ganda di dalamnya. Karena beda ya, kita melakukan kebaikan di bulan yang biasa dengan di bulan Ramadan itu beda pahalanya teman-teman. Beda jumlah pahala yang kita dapatkan. Nah teman-teman, maka dari itu mari kita manfaatkan nih teman-teman. Jangan kita sia-siakan ya bulan Ramadan yang hanya 1 bulan ini. Masya Allah, pasti nanti tuh udah gak kerasa aja. Aduh, udah mau pergi aja bulan Ramadan, dan kita pasti bakalan sedih. Nah, sebelum itu terjadi, kita di sini harus mempersiapkan diri kita ya teman-teman, sebelum bulan Ramadannya itu pergi meninggalkan kita semua. Nah, yang pertama kita atur waktu buat beribadah ya teman-teman. Kita bakalan ngatur waktu untuk beribadah dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Nah, ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu banyak banget teman-teman. Dari kita bangun nih, contohnya misalnya apalagi kita emak-emak ya, bangun di jam 3 misalnya atau di jam 3:30. Itu kita usahakan tahajud dulu ya teman-teman. Setelah tahajud kita witir dulu. Nah, setelah itu kalau masih ada waktu, pastinya kita sahur dulu ya teman-teman. Setelah sahur siapin makanan buat sahur keluarga gitu ya. Nah, setelah itu sahur. Nah, sebelum menunggu waktu subuh lagi nih teman-teman, manfaatkan juga waktunya buat tadarusan, baca Al-Quran. Kalau ada yang punya hafalan, manfaatkan waktu itu buat menambah hafalan. Karena biasanya pagi-pagi itu waktu yang sangat bagus banget buat menambah hafalan teman-teman. Beda kalau di malam hari, kalau aku pribadi ya, karena menurut aku pagi itu kita masih fresh gitu ya teman-teman. Dan setelah sholat subuh kita lanjut tadarusan, lagi baca Al-Quran, terus almat surat jangan lupa. Nah, setelah itu berkegiatan seperti biasa di siang harinya. Nah teman-teman, selanjutnya adalah di malam hari maghrib ya, menjelang malam. Nah, kalau bisa kurangi waktu untuk kita jalan-jalan sore ya teman-teman, kalau bisa. Tapi kalau memang anak-anak mungkin sukanya jalan-jalan sore ya, sekali-sekali diajak. Kalau bisa manfaatkan teman-teman waktu sebelum sholat maghrib itu kita beribadah juga, baca
baca Al-Quran menjelang menunggu waktu maghrib. Jadi teman-teman punya ya targetan-targetan di hafalannya teman-teman. Misalnya nih di bulan Ramadan tahun ini hafalannya di juz 30 berapa surat gitu. Dan juga targetan untuk membaca Al-Qurannya. Misalnya di bulan Ramadan tahun ini berapa kali khatam, 2 kali khatam kah atau 3 kali khatam. Nah selanjutnya setelah maghrib waktu sholat isya, seperti biasa ya teman-teman, kita sholat isya beribadah. Nah sebelum tidur pastinya teman-teman sholat dulu ya, sholat tarawih, sholat witir. Yang gak bisa ke masjid sholat witir, sholat tarawihnya di rumah aja, sama kayak Uma ya, kan Uma masih punya 2 anak-anak, takut kalau dibawa ke masjid itu bakalan ganggu jamaah yang lain teman-teman. Makanya Uma lebih milih sholat di rumah dulu, tunggu mereka besar dulu ya. Nah setelah selesai itu kita sebelum tidur jangan lupa baca Al-Quran lagi, baca doa pastinya. Nah setelah itu tidur. Nah seperti biasa lagi berjalan. Jadi memang manfaatkan waktu untuk baca Al-Quran ya teman-teman. Dan selanjutnya kita mengatur waktu untuk bersedekah teman-teman. Gimana cara ngatur waktu bersedekah? Biasanya lebih baik itu di waktu pagi ya teman-teman. Di waktu subuh itu lebih bagus sedekah biasanya. Kalau teman-teman gak ada tempat, misalnya nih daerahnya jauh dari masjid mungkin, atau ada faktor yang lain, kita bikin celengan subuh teman-teman. Itu bakalan bermanfaat banget. Jadi nanti setelah di bulan Ramadan selesai, mungkin nanti kita mau kasih ke tetangga kita yang membutuhkan, atau mungkin nanti selama di bulan Ramadan teman-teman mau kasih takjil ke masjid, mau belikan apa gitu ya buat masjid. Nah itu lebih bagus juga, karena biasanya kan ada juga ya program di masjid berbuka bersama gitu teman-teman. Semoga semua targetan-targetan kita di bulan Ramadan ini Allah mudahkan, Allah lancarkan ibadah kita ya teman-teman, dan Allah berkahi pastinya, amin. Teman-teman alhamdulillah ini masakannya udah selesai ya. Tadi Uma masak ada goreng ikan juga ya buat anak-anak sama telur dadar juga. Dan seperti biasa selesai makan pastinya ada tumpukan cucian piring. Masya Allah, ini bonusnya ya teman-teman setelah selesai memasak. Nah kan Oma lagi malas cuci piring, kita sulap aja ya. Aduh kok gak berhasil, ya udah kita coba bismillah. Masya Allah alhamdulillah udah berhasil teman-teman. Ya kali bisa ya, itu tadi dicuci dulu ya teman-teman. Nah udah selesai kerjaan cucian piring, lanjut kerjaan yang lain. Masih banyak kerjaan ibu rumah tangga yang lainnya ya teman-teman. Dan terima kasih ya teman-teman yang udah nontonin video Uma hari ini, video sederhana ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, semoga ada sedikit ilmu yang bisa didapat, sama-sama kita saling mengingatkan ya teman-teman dalam kebaikan. Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua.